Ada seorang muslim yang bertanya kepada saya dalam kolom komentar kanal YouTube saya. Pertanyaannya begini, Romo, saya seorang janda, cerai sipil, beragama Islam. Apakah saya bisa menikah sah dengan pacar saya? Dia pria single dan beragama Katolik. Apakah kami bisa menikah sah dengan dispensasi beda agama saja? Mohon bantu jawab ya Romo. Terima kasih. Dari Aye. Saudara-saudariku yang terkasih, ini jawaban saya. Harap menontonnya hingga selesai. Mbak Aye, ini jawaban saya terhadap pertanyaan Anda. Berdasarkan hukum gereja Katolik, ada dua halangan dalam kasus Anda ini. Halangan pertama, yakni ikatan perkawinan terdahulu, karena Anda pernah menikah sah secara Islam, lalu cerai sipil. Bisa Anda baca juga hal ini di dalam kitab hukum kanonik, Kanon 1085. Halangan kedua adalah perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan di dalam kitab hukum kanonik, Kanon 1086. Anda tidak bisa menikah sah dengan orang Katolik hanya dengan dispensasi beda agama. Maka ini solusi yang bisa ditempuh. Solusi pertama, jika Mbak Aye tetap Islam. Gereja Katolik tidak mengakui dan tidak mengajarkan perceraian sipil. Maka siapapun yang melakukan perceraian tetap memiliki halangan untuk menikah, kecuali perkawinan terdahulu itu dapat diputus oleh Bapak Paus atau tribunal di Vatikan. Oleh karena itu, jika Mbak Aye tetap Islam dan mau menikah dengan pria single Katolik, perkawinan terdahulu Mbak Aye secara Islam itu harus diputus oleh Bapak Paus di Roma. Proses untuk mengurus pemutusan ikatan nikah ini akan bertahap. Pertama-tama, silakan datang dan berbicara ke Romo Paroki dari pacar Anda. Kemudian, kasus itu dibawa ke Tribunal Keuskupan. Tribunal Keuskupan itu merupakan pengadilan gereja Katolik di tingkat keuskupan. Jadi kalau mendengar kata tribunal, sama dengan pengadilan gerejawi. Lalu Tribunal Keuskupan yang akan mengirim berkas kasusnya ke Roma. Tentu saja nanti ya berbagai pihak dipanggil ya di dalam sidang di tribunal itu, termasuk Anda dan juga ya mantan suami Anda dan para saksi yang relevan. Prosesnya tentu saja cukup panjang, bisa bertahun-tahun. Jika permohonan pemutusan ikatan nikah atau dalam bahasa Latin disebut dissolutio vinculi matrimoni dikabulkan, tidak juga otomatis Mbak Aye dapat menikah sah. Sebab mesti memohon dispensasi perkawinan beda agama kepada Bapak Uskup atau kepada Romo Vikaris Jenderal. Tentu yang membantu mengurus dispensasi nikah beda agama ini adalah Romo Paroki. Jadi tak usah takut juga karena Romo Paroki bersedia untuk membantu umat. Akan tetapi dispensasi nikah beda agama baru diberikan jika pihak Katolik dan atas sepengetahuan pihak bukan Katolik memenuhi janji sesuai kitab hukum kanonik, Kanon 1125. 1. Tidak meninggalkan iman Katolik. Jadi dia harus tetap aktif sebagai orang Katolik dan melakukan kewajiban tanggung jawabnya, hak-haknya sebagai orang Katolik. Kedua, semua anak yang akan lahir dibaptis secara Katolik. Dan yang ketiga, semua anak dididik secara Katolik. Lalu kalau kita melihat Kanon 1125 itu juga, maka sebelum menikah, calon pasangan perlu mengikuti pengajaran atau kursus persiapan perkawinan atau sering disingkat KPP agar memahami tujuan dan ciri-ciri hakiki esensial perkawinan yang tidak boleh dikecualikan.
Tujuan perkawinan yakni kebaikan suami istri, kelahiran anak, maka di dalam gereja Katolik tidak boleh yang namanya child free atau menolak ya memiliki anak. Tidak boleh ya. Pendidikan anak. Sementara ciri hakiki esensial perkawinan yakni unitas atau perkawinan monogami dan indisolubilitas atau tidak dapat diceraikan. Jika semua proses ini terpenuhi, maka barulah Mbak Aye bisa menikah sah dengan pria single Katolik itu. Solusi kedua, jika Mbak Aye masuk Katolik. Tetapi mesti diingat bahwa dalam ajaran Katolik tidak gampang diterima jadi Katolik. 1 tahun harus ikut masa katekumenat atau masa belajar menjadi Katolik. Tidak hanya itu, tidak boleh masuk Katolik karena terpaksa, mesti dengan pilihan bebas. Hal ini ditegaskan dalam hukum gereja Katolik. Tak seorang pun dibenarkan memaksa orang untuk memeluk iman Katolik melawan hati nuraninya. Silakan Anda baca nanti di dalam kitab hukum kanonik, kanon 748 paragraf kedua. Jika Mbak Aye dibaptis Katolik, maka proses pemutusan ikatan nikah Mbak Aye dengan suami pertama yang beragama Islam itu menjadi gampang. Prosesnya kurang lebih sebagai berikut. Pertama, silakan serahkan bukti-bukti dokumental bahwa Mbak Aye dan mantan suami dulu beragama Islam, kemudian bercerai. Mantan suami pergi dan Mbak Aye masuk Katolik. Jadi, Anda perlu menyerahkan fotokopi akta perkawinan secara Islam dan juga fotokopi akta perceraian sipil. Kedua, mantan suami perlu diinterpelasi. Interpelasi itu berarti diwawancarai oleh romo paroki apakah mantan suami tidak mau hidup bersama lagi dan apakah tidak mau dibaptis Katolik juga. Jika dijawab tidak mau, maka bisa melangkah ke proses berikutnya. Akan tetapi, jika sulit melakukan interpelasi atau sulit diwawancarai mantan suami, maka mesti meminta dispensasi atas interpelasi itu kepada Bapak Uskup atau kepada Romo Vikaris Jenderal. Tak usah repot, sebab dispensasi atas interpelasi itu akan dibantu oleh Romo Paroki untuk memintanya. Interpelasi ini sangat penting untuk memastikan kepergian mantan suami. Ketiga, setelah dipastikan bahwa mantan suami tidak mau hidup bersama lagi dan juga Mbak Aye telah menerima baptis dalam Katolik, maka perkawinan sebelumnya secara Islam itu otomatis terputus. Maka Mbak Aye setelah menerima baptis dalam gereja Katolik bisa menikah sah dengan pria Katolik itu. Proses pemutusan seperti ini disebut pemutusan ikatan nikah dengan kemurahan privilegium Paulinum atau privilege berdasarkan ajaran Rasul Paulus. Berdasarnya adalah Kitab Hukum Kanonik Kanon 1143 sampai 1147 dan 1 Korintus bab 7 ayat 12 sampai 16. Dalam perikop 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 16 tersebut, Rasul Paulus memberikan wewenang kepada seseorang yang baru dibaptis untuk memasuki pernikahan baru setelah berpisah dan tidak mungkin lagi membangun persekutuan hidup dalam damai dengan pasangan pertamanya. Proses pemutusan ikatan nikah seperti ini hanya sampai di paroki dan tidak perlu sampai ke Roma. Prosesnya pun lebih singkat dan tidak berbelit-belit. Tentu saja proses yang panjang adalah masa katekumenat atau masa proses masuk Katolik, yakni selama 1 tahun. Semoga jawaban kami membantu Anda. Tuhan memberkati. Amin.